Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, monggo bisa dimulai. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi robba wa bil islami dina wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. warzuqna fahma wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Sudah di print kan? Sudah di print ya. Ada yang belum sempat ngeprint, Ada yang belum yang sempat lagi libur. nge-print. Iya. Maaf Pak Ustadz. Nggak apa-apa, yang penting sudah dilihat. Sambil Habis libur lupa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Nomor 1, fa-nya itu fa apa? Itu Pak istinaf ya. Boleh, istinaf boleh. Terus nomor 2, waswasa. Was-wasa. Was-was. Itu fiil bukan? Ya, fi'il. Cuman ini begini, ini termasuk fi'il tapi yang belum sempat kita pelajari. Ya, karena Oke. kenapa? Karena fi'il yang kita pelajari itu adalah fi'il yang berbasis 3 huruf. Ya kan? Oh ya. Namun kita belum, dan mungkin belum juga saya perkenalkan tentang ada fi'il itu yang basicnya 4. Jadi 4-4-nya itu asli semua. Gitu ya. Tapi itu jarang. Jarang terpakai. Di Al-Quran pun hanya beberapa. Misalkan ini ada waswasa. Waswasa itu asli semua, nggak ada yang tambahan. Kemudian kalau di juz amma itu ada idza zulzilatil ardu itu. Zulzilat itu kan dia pasif. Dan dia kalau aktifnya itu zalzala. Sama seperti waswasa, zalzala. Itu 4-4-nya itu huruf asli semua, nggak ada yang tambahan. Sama ini kan kita basicnya 3, kalau 4 berarti tambahannya 1, kalau 5 tambahannya 2, kalau 6 tambahannya 3 kan gitu kan. Nah, ada nanti itu, ada fi'il itu yang memang aslinya 4. Jadi kalau 4 itu semuanya asli, kalau 5 tambahannya 1, kalau 6 itu tambahannya 2. Tapi tetap maksimal. Jadi intinya tidak ada yang lebih dari 6. Mau dia aslinya 4 atau 3. Tapi yang umum itu memang aslinya 3. Gitu. Jadi yang aslinya 4 itu jarang sekali. Jarang. Walaupun misalkan di juz 1 saja mungkin kita belum ketemu ya. Jadi memang jarang. Dan itu nanti seperti yang kita pelajari itu kalau ada huruf yang sakit di depan, ada huruf sakit di tengah, ada huruf sakit yang di mana, di belakang gitu kan. Itu hanya digunakan untuk yang 3 huruf. Karena kalau 4 huruf itu nggak ada huruf tengahnya. Ya, kan 4, tengahnya mana? Nggak ada kan? Karena 4. Kalau 3 ada tengah. Yaitu huruf kedua adalah huruf tengah.
Nah, jadi penyebutan kalau di depan huruf sakitnya namanya misal, kalau di tengah namanya ajwa, kalau di akhir namanya nafis, itu tidak berlaku lagi buat yang 4 huruf. Jadi yang 4 huruf itu nggak ada istilah misal wawi, misal yai, ajwa, nggak ada. Semuanya itu cuma tinggal sahih atau mulhaq aja. Mulhaq itu hanya disamakan. Ya, itu nanti ya. Jadi di antara yang aslinya 4 huruf itu adalah waswasa. Jadi waswasa ini adalah aslinya memang 4-4-nya asli. Jadi di sini meskipun wawu itu adalah huruf yang sakit, tapi tetap dia muncul, nggak berlaku lagi itu mindah-mindah kayak gitu itu nggak ada. Karena yang kaidah-kaidah yang 19 kemarin dan sedang kita pelajari sekarang, yang baru berapa? 5 kaidah itu berlaku untuk yang 3 huruf semua. Kalau 4 huruf ini sudah apa namanya istilahnya udah keluar garis lah. Dia meskipun huruf sakit, wawu misalkan atau ya, tetap aja bunyi karena tidak berlaku. Mungkin kalau pengen tahu seperti ini, bentar saya carikan dulu. Populasi, oke, ini dia. Nih, gambarannya seperti ini. Kalau ini yang sudah kita pelajari, yang basicnya 3, solafi. Solafi itu salasa ya, 3. Memang basicnya 3. Kita tahu Pak, yang ini belum dapat ya, Pak? iya memang belum. Oh, Ini iya. kita perkenalkan Baru aja ya? dulu. Oh, maaf, Pak. Lama tapi baru. Iya, yang oke. Jadi ini sulasi itu basicnya 3, itu yang sudah kita pelajari dan kita mungkin sudah ya sedikit ngelotok lah, meskipun kadang lepas gitu ya. Jadi Iya. 3 huruf ini asli, 3 huruf asli tanpa tambahan mujarrad itu murni. Itu Oh, ada mujarrad ada, murni. ada 6 pola kan? Iya. Ya. Fa'ala, fa'ala, Ya fa'ala, kan? Ini sampai fa'ila, 6 kan? Sampai 6. fa'ula, fa'ila, ya. Oke. Nah, kemudian mazid. Mazid ini ada tambahannya. 3 ada tambahan. Nah, kalau 3 ditambah 1 ada 4. Rubai. Itu ada 3 nih. Fa'ala, fa'ala, af'ala Oh, ya. iya, betul. Oke. Kemudian mazid khumasi. Khumasi jadi 5. Berarti tambahannya 2. Ada tafa'ala, tafa'ala, if'ala, infa'ala. Nah, yang tidak saya cantumkan itu yang kelima. If'ala. Karena itu pun jarang ya. Pertama jarang, yang kedua juga agak susah. Jadi Oh, sementara saya cut dulu. Yang kita kenal adalah baru 1, 2, 3, 4. Yang ya, satunya belum. Oke, ya, kalau ini sudah terbiasa, ini mah gampang. Ya. Kemudian yang 6. Yang 6 itu kita kan cuma kenal 1 kan, istaf'ala. ya. Sebenarnya ada 4. Ada if'awala, if'ala, dan if'awala. Ini aslinya begini. Yang kita kenal baru 1. Yang pertama. Iya, tapi kalau sudah kenal kaidah dan lain-lain nanti gampang ini. Kalau sekarang agak susah karena ini Ya butuh udah. ada kaidah tertentu. Kemudian ini yang basicnya 4, yang seperti tadi ya. Yang basicnya 4 itu ada 4 murni seperti ini, fa'lala, seperti dakhroja, ada yang mulhaq. Mulhaq itu disamakan. Nah, seperti ini, fa'lala, jalbaba, ada fa'ala, baytoro, ya kan? Nah, waswasa itu ikut yang ini. Waswasa. Ikut yang mana, Was, Pak? ikut yang asli. Oh, Oh, was-wasa. Nah, Puasa. waswasa. Oh, Lala. Sebenarnya ini juga bisa. Cuman kalau yang nomor yang disamakan ini, huruf ketiga sama keempatnya harus sama. Contohnya jalbaba itu kan. Kalau ini kan contohnya dahroja. Jadi waswasa. Ikut yang ini.
Ini 4 semua. Zalzala. Bas. Oh, antara la dan la tuh harusnya huruf yang berbeda ya. Ya, Yang kanan. ya. Kalau Oh, ini sama ini. iya. Nah, 4 itu juga bisa jadi 5. Ditambah tak, kan tak lala, ya kan? Ada yang sampai 6. Ditambah hamzah sama nun, hamzah sama tasydid, nah, gitu ya. Ada yang hamzah sama nunnya nun di tengah. Jadi ini sama ini. Sama. Karena ada huruf yang sama aja, jadi dia namanya mulhaq. Tapi kalau semuanya berbeda, huruf dua huruf terakhirnya berbeda, maka ikut yang murni. Kalau ini namanya hanya disamakan. Jadi nggak berlaku Hmm. lagi yang namanya ajwaf wawi, ajwaf ya'i, nafis wawi, nafis nggak berlaku di sini. Karena 4. Iya, iya. Kalau ajwaf, nafis, apa namanya, misal itu hanya berlaku untuk yang 3 huruf karena 3 itu ada istilah depan, tengah, dan akhir. Kalau 4 itu nggak ada istilah tengah, makanya bingung. Oleh karena itu, maka kaidah-kaidah itu tidak berlaku untuk yang 4 huruf. Nah, kita sementara memang masih di sini. Masih 3 huruf, itu pun masih banyak yang sengaja saya sunat. Maksudnya, eh, sengaja kita tidak pelajari dulu, karena kita matangkan yang mudah-mudah. Kalau yang mudah-mudah itu sudah bagus, kalau yang susah itu gampang. Apalagi kalau sudah mengenal kaidah-kaidah itu. Gitu. Jadi seperti ya, yang belum kita kenal itu yang 5 huruf yang bagian terakhir, nomor 5. Ini kan mestinya ada yang 5 huruf kan ada tafa'ala, ifta'ala, infa'ala kan. Tapi ini Iya. yang belum sengaja saya belum perkenalkan. Karena ada tasdidnya yang huruf terakhirnya bertasdid itu agak susah. Nah, kemudian yang 6 huruf pun baru kita kenal satu, istaf'ala saja. Untuk yang if'awala itu belum saya perkenalkan karena ada huruf wawunya dan ada huruf alifnya, ada huruf tasdidnya. Khawatirnya nanti Hmm. tumpang tindih dengan istilah ajwaf lah, ya kan? Misal, Hmm. akis. Padahal ini memang wawunya nggak bisa diotak-atik. Hmm. Pak, Nah, ada study nggak Pak di antara semua ini yang paling banyak bentuk, ada nggak yang paling mana? Atau memang yang mana? semua sama aja? Oh enggak, kalau yang sedang kita pelajari itulah yang sering ketemu. Banyak ya? Iya. Iya, yang sering. Kalau yang ini jarang, Iya. jarang sekali. Iya. Kalau satu Quran paling berapa biji itu aja. Ya, jadi yang apa namanya, yang masyhur, yang familiar, yang paling sering dipakai, itu yang sedang kita pelajari. Yang 4 itu semuanya ada. Yang 5 huruf, ini yang 4 yang pertama yang paling sering. Kemudian yang 6 huruf itu yang pertama, yang paling sering. Ini jarang-jarang, jarang terjadi. Makanya sengaja saya cut dulu untuk yang nomor 2, 3, dan 4 untuk yang 6 huruf, dan 5 hurufnya yang kelima sengaja saya cut. Karena kita fokus yang sering ketemu saja. Itu. Nanti kalau sudah itu aja kan masih ketukar-tukar kan. Yang Iya Pak. Iya, sudah benar. di sudah dipangkas saja masih kadang di yang mana. Gitu. Nah, itu sekilas ya tentang eh, pembagian sebenarnya tentang asal akar kata dalam bahasa Arab. Jadi tidak semuanya itu 3 huruf ya. Ada juga yang 4 huruf, tapi nggak usah khawatir itu jarang. Ya paling-paling kayak gini nih. Ini aja sudah surat Toha kan. Surat Toha itu juz 16 ya. Itu baru ketemu misalkan waswasa. Ya kebetulan eh, diserap ke bahasa Indonesia juga namanya waswas. Was. Ya kan waswas. Jadi waswas yang kita maksud dalam bahasa Indonesia itu yang memang serapan dalam bahasa Arab. Hmm. Tapi sebenarnya aslinya bukan was-was. Ini itu bukan. Jadi was-was itu ya macam membisikkan.
ya, membisikkan. Hmm. Jadi kalau rasa was-was itu berarti ya bisikan setan sebenarnya. Hmm. Makanya kalau ada orang was-was itu dibantu. Tapi kadang-kadang yang dibantu itu marah nanti. Misalkan ada orang wudhu was-was, itu dikagetin aja tuh, Iya. digebrakannya dari Oh, belakang. Itu sembuh biasanya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang nggak paham itu ini marah. iya. Jadi Saya harus ada harus kenalan tuh Pak. Itu kayak gitu was-was ya. Jadi harus dia setiap kali sholat Allahu hmm, Akbar berkali-kali. harus dikagetin. Kayak nggak ngerasa yakin gitu loh. Balik Ya, lagi Allahu Akbar nah, lagi. itu terlalu mendalami definisi niat. Niat menurut Imam Syafi'i ya terlalu mendalami definisi niat. Jadi niat itu kan kalau dalam definisi aslinya qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Jadi eh, qasdus syai' itu bermaksud untuk melakukan sesuatu, niat ya. Niat itu bermaksud mempunyai maksud untuk melakukan sesuatu muqtaranan bi fi'lihi yang dibarengkan, berbarengan, seiring, sejalan dengan perbuatannya. Jadi sehingga ketika merasa tidak seiring, wah jangan-jangan belum niat, jangan-jangan belum, jadi akhirnya was-was. Jadi sebenarnya niat itu adalah, kalau sholat misalkan, niat itu ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu niat. Hmm. Jadi selama ini kalau ada, misalkan ada sebelum sholat itu, yang pakai usolli ya, ada yang pakai usolli kan? Iya. Iya. Oke, usolli Fardu fardhu subhi misalkan. Itu bihi. Iya. sebenarnya bukan niat, Oh, itu itu adalah apa? untuk Oh. untuk meneguhkan niat. Ya, untuk meneguhkan niat. Jadi sebenarnya itu untuk apa namanya? Memperkuat. Sebenarnya niat niat itu sendiri adalah di dalam hati dan apa namanya? Tidak apa namanya? Tidak diucapkan di dalam lisan. Jadi kalau usolli itu untuk meneguhkan niat, ya, untuk meneguhkan niat. Ya, niat yang sebenarnya adalah di ketika menyentuh hamzahnya Allah dan berakhir di roknya akbar. Nah, ketika orang terlalu terobsesi dengan istilah itu, maka jadinya was-was. Padahal ketika Allahu Akbar itu ya niatnya di situ. Usolli silahkan, usolli itu untuk meneguhkan. Oh, makanya ulama-ulama dulu kan mengajarkannya adalah dengan usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, itu untuk menguatkan saja. Jadi biar tergambar ketika ketika takbir. Gitu. Makasih. Sebentar. Izin sebentar. Kalau latihan-latihan ini kayaknya banyak dari surat Toha ya. Iya betul surat Toha ini memang. Nggak tahu yang saya belum sempat ngeprint. Toha, Kalau semua sempat toha, ngeprint kayaknya banyak Toha. bang toha semua banyak. Oh itu ya. Iya, Perhatiin. yang sebelumnya juga kan. Mas Iya kan? puasa. Iya betul betul. Yang 87 ya. Iya. Innalaka. Fi'il bentuk baru. Bunda lagi di mana? Di rumah. Oh, bukannya lagi safar katanya. Oh, Marini maksudnya. Aduh, aku kenapa error banget ya? Lagi jawab Marini. Iya, hari ini lagi Iya, safar. lagi di Bali Bali dia. dia ya. Oh, bener. Aku juga harusnya ke Bali nih. Yang nggak bisa lah.
sama teman-teman arisan. Maaf, Lagi nungguin kesalahan. cucu ya, Bun? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ada kesalahan teknis. Oh iya, Pak Ustaz. Apa? Jadi apa tadi itu? Was-wasa ya. Was-was. Jadi, ya. Fiil. Fiil apa? 4 Fiil. huruf asli. 4 huruf asli. Nah, fiil madhi ya. Fiil Madhi. was-wasa. Pokoknya kalau ada begitu itu fa'lala itu 4 huruf. Ya. Pak Lala. Kemudian yang ketiga ilaihi. Ilahar. Harf. Kemudian Isim domir. Isim domir. domir. Kemudian nomor 5 5 itu isim. Isim. Nah, Isim. coba sekarang ini kan pas satu kalimat nih. Iya. Waswasa ilaihi syaitan. Ini jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah. Liyah. Oke, iya. Jadi Fi'liyah. gini loh. Kalau baca ayat atau baca teks yang berbahasa Arab itu jangan lihat panjangnya. Ya, begitu kelihatan banyak itu udah keder duluan, bingung duluan. Jangan, biasa saja. Jadi mau sepanjang apapun kalimat itu, sepanjang apapun ayat itu, tetap harus kita kita sekat-sekat per kalimat. Ini meskipun segini ini sudah ada beberapa kalimat ini, ya. Jadi kita sini dulu nih, ini pas ini. Nah, ini jumlah apa nih tadi? Fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya kan nomor 2 nih, was-wasa. Iya. Nah, terus fi'il itu harus dicari fa'ilnya. Mana Fa'il. fi'ilnya? Fa'ilnya Cari yang rofa. Rofa. Cari yang rofa. Yang rofa belakangnya domah. Syaitonu, ya kan? Syaiton. Nah, langsung. Terus cara ngartikannya, nanti dahulukan Maka fa'ilnya. Betul? Gimana? setan telah membisikkan kepadanya. Nah, gitu. Jadi, maka syaitan telah membisikkan kepadanya. Gitu ya. Jadi ambil fa'ilnya dulu, baru fi'ilnya, baru yang lain. Oke. Kita lanjut nomor 6. Qala. fi'il. 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 Oke. Kemudian nomor 7. Ya. Ya, itu kapan itu? panggilan tuh ya. Ya. Isim Ya, ya? Adama. Ayo Isim apa? ya? Hah? Bukan. Bukan Ya, ya? itu harf. Harf panggilan ya. Ya, panggilan. saya Namanya tuh- harf apa? Namanya harf apa? Harf panggilan. Panggilan. Iya. Bahasa Arabnya. Harf panggilan. Sudah pernah tahu belum namanya? Tahu Belum. sih. Udah pernah. Pernah. Sudah Udah saya ya? bagi belum catatannya? Lupa. Belum kayaknya. Belum ya? Belum aja deh. Itu itu yang paling aman. Gitu ya. Aman. Paling aman belum. Harf apa? Itu kalau dalam kaidah fikih itu memang kaidah umumnya begitu. Jadi kalau ragu-ragu itu harus dikembalikan ke asal. Kan Asal. asalnya kan belum. Ya. Belum. Mendingan belum. Sama kayak ini, kalau ragu-ragu sholat ini rakaat ketiga atau keempat, ya ketiga. Gitu. Tiga ya. 3 aja ya benar. Jangan ambil yang 4, harus ambil yang 3. Belum atau sudah? Belum. Udah. Belum. Pak saya. Udah pernah. Bunda yang paling ingat udah. Iya, kan ada di itu. Al-Baqarah. Udah. Iya, harf apa namanya? Lupa. Sebentar. Itu namanya harf nida namanya. Harf Apa? Nida. Tidak. Yang di mana sih Pak Ustaz contohnya? Biar dicari. Iya, Biar dicari. ya. Macam-macam harf itu apa? Bukan. Itu ada babnya tersendiri. Oh, ada babnya. Tidak. Ini namanya, kalau yang dipanggil itu namanya munada. Munada. Oh, kayaknya belum. Aku belum. Oh, belum ini. Pernah lihat. Jadi Pernah lihat. munada itu artinya yang dipanggil. Kemudian kalau yang ya gitu ya, bunyi ya gitu. Ya Muhammad. Harf nida. Harf nida. Nida. Mana tulisan nidanya, Pak Ustaz? Baru mau nanya mana harf nidanya tuh. Ya, sebentar. Tulisannya.
Ditulisin manual kalau gitu. Oh iya. Gitu. Udah pernah sih. Pernah ingat atau Nida. pernah pernah dengar? Tapi yang itu belum, maksudnya Belum. Belum. Nah, bentar. Ini Nida. tulisannya begini. Harfun nida. Nida. Afnida. Ya, nida. Nah, orang yang dipanggil itu namanya munada. Objek yang dipanggil itu namanya munada. Nida. Kalau orang yang manggil siapa namanya? Apa istilahnya? Yang manggil. Munada. Kalau yang Aam. dipanggil kan munada. Ah. Kalau yang manggil siapa? Munidun. Munadi. Mudah Oh, di. munadi. Jadi kalau munadi itu orang yang manggil, munada itu Oh, yang dipanggil. Kalau nida itu panggilan. Ya, nida itu artinya panggilan. Nida. Oke. Jadi ini harfun nida. Jadi kalau ada harfun nida, ya itu ya, ya itu harfun nida panggilan. Berarti sesudahnya itu namanya munada. Sesudahnya namanya munada. Nah, munada itu ada 5 macam tuh. Ada 5 macam. Yang dipanggil itu, bentuk yang dipanggil atau kata yang dipanggil itu ada 5. Ada 5 macam ya. Jadi yang pertama itu nama yang cuma satu kata. Kan kalau orang Arab itu kan sukanya satu kata ya, sama Nabi itu. Muhammad, Ali, Utsman, Fatimah, Khadijah, Zainab, kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau yang dipanggil itu adalah nama satu kata, maka harus mabni dhammah. Ya, harus mabni dhammah. Ya Muhammadi, kayak gitu-gitu. Jadi mabni itu maksudnya adalah tidak boleh bertanwin. Dia dhammah tapi nggak boleh tanwin. Namanya mabni dhammah. Jadi Jadi ya nggak pernah ya Muhammadun tuh nggak pernah ya. Ya pasti Muhammad. ya pasti salah tulis itu. Pasti salah tulis. Pasti salah tulis. Oke. Gini aja, kalau munada itu yang paling gampang dan yang paling sering kita jumpa itu nomor 1 sama nomor 4 tuh. nomor Hmm. 4 yang ada. Empat Biar tuh apa? gampang ya, Mudah. mudah. Jadi Ya yang Rasulullah. dipanggil itu eh, apa namanya? Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Oh. Kalau yang pertama tadi kan satu kata. Heeh. Jadi gini dulu. Pondasinya begini. Kalau ada panggilan, berarti ada yang dipanggil kan? Ya. Yang dipanggil itu ibaratnya seperti objek. Mm-mm. Ibaratnya seperti maf'ul bih, gitu lah. Yang Mm-mm. dipanggil itu ibaratnya seperti maf'ul bih. Dan Mm-mm. maf'ul bih itu nasab kan? Maka Mm-mm. yang dipanggil itu harus nasab. Gitu loh. Jadi seperti objek. Mm-mm. Jadi orang yang dipanggil adalah objek panggilan. Mm-mm. Objek itu berarti sama seperti maf'ul bih. Mm-mm. Berarti yang dipanggil itu harus nasab. Gitu ya. Mm-mm. Yang dipanggil itu harus nasab. Nasab. Cuman hanya saja, ini kita lihat dulu. Yang dipanggil itu satu kata atau mudhof. Ada mudhofnya. Oh. Ya. Kalau yang dipanggil itu satu kata, maka tidak boleh nasab. Tidak bisa Harus langsung Rofa. nasab. Tapi Rafa. harus mabni, bukan rofa, mabni dhammah mahal nasab. Jadi Oh, nasabnya Di itu, doma mahal nasab. ya, Oh. jadi nasabnya itu adanya di mahal.
Oke. Mabni domah mahal nasab. Itu kalau satu kata, Muhammad, Ya, Ali, Fatimah, Muhammad. Zainab. Ini Oh, contohnya harus ya nasab. Muhammadun, nggak boleh tanwin. Oke. Jadi kalau misalkan ya Muhammadu, kalau diurai, Muhammadu ini isim mufrad, mabni dhammah, mahal nasab sebagai munada. Hmm. Itu ya. Mabni Isim dhammah, mufrad terus mabni Sebagai dhammah, munada ya yang ya, dipanggil. yang domah dipanggil mabni dhammah, mahal nasab mahal Nasab nasab sebagai munada. sebagai munada. sebagai munada. Oke. Iya. Nah, kalau yang nomor 4, nggak usah pakai mabni, langsung nasab gitu loh. Ya, betul. Oh iya. Ya. Jadi kalau yang dipanggil itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, maka mudhofnya Mudahnya itu nasab. harus langsung nasab gitu ya. Ya, Jadi kalau misalkan ada Rasulullah, kan mudhof itu kan, Iya. rofa dulu ya, belum ada nidanya. Rasulullah, misalkan Iya. Rasulullah. Rasulullahi. Iya. Begitu dikasih ya harus ya Rasulullah. Rasulullah. Jadi kalau ada bunyi dalam bahasa Arab ya Rasulullah itu salah secara grammarnya salah. harusnya Rasulullah. Ya Oh, Rasulullah. Makanya ya ahlal kitab. Iya, Ya iya. Quran kan nggak ada ya ahlul kitab, nggak ada dia. Iya. iya betul, Selalu betul, ya betul. Ada ahlal. ya-nya baru ahlul kitab. Hmm. Kalau ada ya-nya pasti ya ahlal kitab. Ya Ah, Rasulullah. Jadi kalau yang Rasulullah itu salah secara kaidah bahasa. Secara grammarnya salah. ya. Namanya Oke. Abdullah, namanya orang Abdullah. Abdullah itu kan mudhof dan mudhof ilaih kan? Iya. Tidak satu kata kan? Nah, Ya. ketika dipanggil maka ya Abdullah. Hmm. Abu Bakrin menjadi ya Aba Bakrin. Jadi harus nasab langsung ya. Oke, jadi yang paling mudah itu nomor 1 sama nomor 4 itu yang sering kita jumpai. Ya. Jadi kalau satu kata harus apa? Harus itu apa Harus namanya? Rofa. Bukan rofa, mabni dom. bukan. Mabni Hah? dhammah al Nasab. nasab. Oh iya, mabni domah mahal nasab. Tapi Rofa bentuknya enggak. rofa. Enggak gitu ya? Dhammah bukan rofa. Oh, domah, domah. Oke, oke. Mabni dhammah. Mabni Mabni domah. domah. Mabni dhammah Iya, iya, iya. mahal. Kalau ini ya udah langsung Langsung nasab aja. Ya nasab. Rasulullah. Mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Heeh. Ya Abdullah, ya Rasulullah, apalagi banyak ya. Ya Habiballah, ya Nabi Allah, apalagi. Pokoknya ya Ashabal Jannah. Oke, pokoknya begitu. Nah, sekarang pada ayat ini, nih, ya Adamu. Nah, coba nomor 7 apa tadi? Isim fi'il atau Nomor harf? 7, 7 harf. Oke, harf apa? Harf. nida. Harf nida. Dan sudah mulai ada gaya dikit lah harf nida. Iya. Oke. Alkohol harf nida. Oke, yang nomor 8. Adam. Isim. Oke, Sim. coba. Adam itu berapa kata? 1. 1 kan? Ya, jadi nama orang cuma 1 kata. Maka Adamu itu kalau diurai bagaimana? Mabni domah. Isim mufrad. Ya. Mabni domah. Hah? Mahal nasab. Sebagai Nah, munada. Nada. iya. Itu makanya nggak boleh tanwin itu. Ya Adam. Ya. Karena memang kebetulan juga dia basicnya ghairu munsharif, memang tidak bertanwin. Nggak masalah. Yang penting Adamu harus dibangun. Ya Adamu, apalagi kalau di ya apa ya ya Adamu aja ya. Yang di Quran nama 1 kata itu. Oke, langsung. Hal adulluka nomor 9. Hal Harf Harf. juga. harf juga. Harf apa? Nah, nggak tahu hal apa. Harf Harf sesuatu. ya. Artinya hal itu apa? Hal itu hal.
Bukan. Hal itu apakah? Apa? Oh, apakah? Oh, Hal harus itu bertanya. apakah? Bertanya. Syarat. Apa bukan syarat, apa namanya? Harus tanya. Ya, tanya itu bahasa Arabnya apa? Nggak tahu. Istifham. Oh, ya istifham. Tahu tulisannya nggak? Enggak. Ya, Kalau ini itu istifham. tulisannya begini. Istis. Hmm. Istifham. Tidak. Istifham. Nah, istifham itu ada dua ya. Istifham itu ada dua. Ada yang masuk dalam isim istifham, ada yang harful istifham. Apa tuh harful? Ya, jadi istifham itu ada dua, ada yang harf, ada yang isim. Oh, Enggak semua bertanya tuh isim. bisa. Ya, tidak semua pertanyaan tuh isim, tidak semua pertanyaan tuh harf. Ya, ada dibagi dua, ada yang harf, ada yang isim. Istifham. Tapi nggak usah khawatir karena yang harf itu cuma sedikit. Ya, yang harf itu cuma dua, yaitu a sama hal. Oh, saya ingat kalau A, kalau harf nggak ingat hal. Ya, jadi yang istifham saja, ini istifham. Istifham itu ada dua, ada yang isim istifham, ada yang harf istifham. Jadi istifham itu tidak dimonopoli oleh isim, ada juga sebagian yang harf. Hmm. Nah, tapi dari sekian banyak pertanyaan, yang harf itu cuma dua, yaitu a dan hal. Kebetulan a sama hal itu mempunyai makna yang sama, yaitu apakah. Hmm. Jadi kalau tanya apakah itu, apakah kamu sakit, misalnya, apakah kamu itu pakainya boleh pakai hal boleh, pakai a boleh. Apakah kamu sudah belajar misalkan, nah itu pakai hal boleh, pakai a juga boleh. Hal ataka haditsul ghasyiyah misalkan. Al thuwibal kufaru. Hal suwibal kufaru makan. Sama. Makanya A juga yaf'alu. begitu. A anzartahum am lam tunzirhum. Itu pakai a. Apakah iya? Nah, jadi boleh apakah pakai a boleh, pakai hal juga boleh. Bebas. Karena semua dua-duanya sama-sama harf. Nah, sedangkan semua pertanyaan selain dua ini itu semuanya isim. Mau bertanya misalkan bertanya kapan, di mana, bagaimana. Oh, Itu karena itu semua kan kalau kapan itu menunjukkan waktu kan. Waktu betul. biasanya isim. Oh, ya ya ya. Di mana itu tempat, Tempat. kaifa, bagaimana keadaan. Kayak gitu. Bagaimana keadaan? Ya ya ya. Jadi semua pertanyaan selain a sama hal itu adalah isim. Isim Isim. istifham. Siapa, apa, gitu kan? Iya. Siapa dia? Nah, itu pakai man misalnya. Itu isim istifham. Man. Apa sih ini? Nah, apa? Apa itu istifham tapi isim. Di mana dia? Di mana? Di mana itu isim istifham. Kapan dia datang? Kapan? Kapan itu isim istifham. Bagaimana keadaannya? Bagaimana? Kaifa? Itu juga isim istifham. Mm. Pokoknya gampangnya selain a sama hal itu isim semua. Ya, selain a sama hal itu semuanya isim. Oke. Jadi ini loh, istifham. Kata dasarnya apa? Paham. 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 Nah, betul. Oh, iya. Iya kan? Paham kan? Ya. Nah, terus mengikuti pola istifham, istaf'ala. Coba, fungsinya apa pola itu? 4 huruf. Ifta'ala. Kalau Istaf'ala. Berapa Oh, huruf?
Istafala. Enam. Istafhama. 6 ya. 6 huruf itu fungsinya apa? Embel-embel maknanya apa? Masih ingat nggak? Enggak. Istighfar. Enggak. Apa? Embel-embel huruf. Ingat. Mempunyai embel-embel makna ya. Ah. Maknanya itu ada tambahannya memohon atau meminta. Oh, memohon. Iya, benar. Memohon, meminta atau mencari. Tergantung konteks ya. Memohon, meminta, mencari. Itu misalkan begini. 3 huruf ya. 3 huruf. Ghafaro. Apa artinya? Ghafaro. Mengampuni. Ya. Kalau istighfar. Istighfaro. Pun. Mohon ampun. Ada kata-kata mohonnya. Betul. Ada kata-kata minta. Pun. Ada kata mencari. Sekarang faham. Faham kan 3 huruf kan? Ya. Kalau istafhama berarti apa? Memohon Pengertian. Memohon, Mencari faham. mencari pemahaman. Oh, Mencari tahu kan gitu kan? cari tahu. Iya. Mencari tahu Berarti apa? nanya. Bertanya gitu. Oh, Itu. iya betul. Biar ingat aja ya. Apa yang pertanyaan itu? Paham. Ingat faham. Paham. Terus diikutkan pola yang 6 huruf. Mencari tahu, mencari faham. Berarti bertanya. Tuh. Biar enggak. Karena yang awalnya is itu banyak tuh. Istifham, istinaf, istisna, kan? Banyak. Daripada ketukar-tukar gitu kan. Ingat-ingat kata dasarnya aja. Paham. Oh, iya udah. Pokoknya kalau bertanya mau cari pemahaman gitu ya. Ya jadi Oh, kata oke. paham. Semoga ingat udah dikasih jembatan keledai. Jadi yang penting ada itunya, ada clue-nya Ya. ya. Oke. Ingat-ingat pokoknya kalau pola 6 huruf yang istaf'ala itu Ah. dikasih embel-embel mencari atau memohon, meminta itu biasanya begitu. Oke. Nomor 9 jadinya harf ya. Harf apa? Istifham. Istifham. Paham. Istifham. Jadi hari ini Istifham. sudah ngantongi 2 harf. Ada Ya. harf Harf nida, nida, harf istifham, harf istifham. istisna. Istinaf itu enggak biasa itu. Udah biasa. Biasanya lupa, Pak. Biasanya lupa. Mending kalau biasa lupa, biasa enggak ingat. Oke, sekarang nomor 10. Adullu. 10 tuh ini kira-kira ya. Kalau nempel dengan domir itu isim, bener nggak? Salah. Fiil. Memang fiil nggak boleh nempel domir. Oh gitu, Ya. berarti salah alasannya. Oke, boleh aja nempel. Nah, ini adalah nomor 10 ini adalah fiil mudhari. Awalannya A itu kan adullu. Kalau dia yadullu. Kalau kami nadullu. Jadi ini bisa dirubah-rubah jadi Anita itu ya. Hamzah boleh, Iya. Nun boleh, ya boleh. Kalau mereka yadulluna. Kalau kalian tadulluna. Oke. Adullu. Adullu jadi fi'il mudhari. Mudhari. Nah, Isim. sekarang K. Isim. Isim kan? Domir. Kalau isim domir. Nah ini baru gini. Kalau domir nempel di isim itu pasti mudhaf ilaih kan gitu kan? Ya. Domir nempel di isim. Pasti mudhaf ilaih. Tapi kalau domir kayak gini nempel di fi'il pasti apa? Pasti maf'ul bi. Oh. Maf'ul bi. Iya, iya, iya. Objek. Jadi yang ditempelin domir itu nggak hanya isim. Fi'il juga bisa ditempelin domir. Cuman beda posisi nanti domirnya itu. Kalau nempelnya di isim itu tidak diragukan lagi bahwa domir itu pasti sebagai mudhaf ilaih. Nah, sedangkan untuk yang nempel di fi'il selain domir-domir yang apa namanya yang kayak wawu, alif kayak gitu-gitu. Kalau wawu alif kan pasti fa'il kan. Nah, selain itu pasti maf'ul bih nanti. Oke. Jadi ini nomor 11-nya adul luka. Kemudian nomor 12. Harf. Isim. Isim. Nomor 12 kok isim. 13 kan? Ala.
Allah. Oh, Allah Iya. sih. Oh, Harf. harf jar. Jar. Jar, ya. Syajaroti Isim. 13. Isim. Isim. Al-khuldi Isim. 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 Wa Harf. Harf. Oke, 16. Mulkin Isim. 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 17. La Harf. harf Harf. apa? Harf Harf nafi. tidak. Nafi tidak Nafi. boleh. Sama itu. Menjawabnya pakai bahasa Indonesia tidak boleh, pakai bahasa Arab boleh. Oke, sekarang nomor 18. Ya benar. Ya Ya benar. bela. Isim. Hmm. Hah? Fi'il Oh, itu. fiil. 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 Fi'il Fiil, mudhari fiil ada mad- ya-nya. Ya. Fiil fiil mudhari. 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 Ya benar. Oke, coba. Sekarang diartikan ya. Tadi satu-satu dulu. Hal tadi apa artinya? Hal. Hal. Apakah? Apa? Apakah? Apakah? Ajulu apa artinya? Adul. Aduh. Tahu Ajulu dah. itu artinya aku menunjukkan. Oh, aku menunjukkan. Aku menunjukkan gitu aja. Kalau syajarati, Pohon. pohon. Al-khuldi, Pohon huldi. Wah, ya udah nanti kita urus ke belakang. Sekarang mulkin, Mungkin Kerajaan. kerajaan atau kekuasaan. Kalau iya belah, Nggak tahu. rusak atau binasa. Hmm, Berarti lah ya belah, tidak. Akan rusak. Tidak. yang tidak binasa, Yang tidak tidak bisa. Tidak rusak. binasa. Ini kata-kata setan loh ya. ya. Kata-kata setan kepada Adam dalam rangka membujuk. Oh, keabadian itu ya. Ya, yang kemudian akhirnya keluar dari surga itu kan. Surga. Keluar dari surga itu maksudnya keluar dari fasilitas Allah. Nggak menambahkan fasilitas yang VVIP. Nah, coba dari sini. Qala ya Adam. Qala, Salah ya ada. Dia berkata, dia siapa? setan, Oke. Setan. Ya Adam, Ya, wahai Adam, hal adulluka. apakah Wah, aku Apa tadi? tunjukkan kepada kamu. Ya, apakah mau gitu ya? Apakah mau aku tunjukkan kamu? Oh iya, Ala syajaratil khuldi. eh, suatu pohon pohon kuldi pohon atas pohon kuldi. Pohon khuldi itu apa? abadi. Nah, betul. Iya, pohon abadi. Jadi nggak ada pohon khuldi itu. Pohon abadi. Yang mengatakan pohon khuldi itu hanya setan. Ya. Hmm, Allah Ya. cuma Jadi, tajaro. jadi maksudnya setan itu bilang, itu loh Adam, itu kamu mau nggak tinggal di surga Selamanya. selamanya? Oh mau dong, enak gitu kan. Mm-mm. Ya kamu aja, aku juga mau, kata si Idris. Cuman masalahnya aku tuh sudah terusir. Ketika setan ngomong ini atau iblis ngomong ini tuh sudah diusir belum dari surga? Udah. Kan Sudah nggak mau. kan? Udah. Sudah diusir. Kok masih bisa ngomong? Apa gimana? Bisikan kan? kan ya. Ya, Membisikan ya. ya, karena dalam satu riwayat itu memang Allah memberikan keistimewaan kepada iblis bahwa dia mempunyai suara yang keras sampai tembus ke surga. Jadi dari jauh itu kayak telepati gitu. Dia memang punya kemampuan itu, diberikan kelebihan lah ya, kelebihan oleh Allah untuk itu. Sehingga ketika sudah diusir dari surga pun dia masih bisa nembus ke dalam. Sinyalnya itu masih masuk. Nah, jadi makanya menggunakan waswasa itu, membisikkan. Jadi bukan mengatakan gitu, bukan omong-omong gitu, bukan ngobrol-ngobrol itu, bukan, tapi waswasa, semacam kayak telepati begitu. Membisikkan dalam hati ya Pak. Iya, ada yang mengatakan saking kerasnya itu ya, jarak jauh, jadi long distance gitu loh. Jadi
Di sini antara iblis dan Adam itu LDR ceritanya. LDR. Nah, jadi nggak berhadap-hadapan begitu, tidak. Mau nggak aku tunjukkan kamu agar kamu bisa abadi, nggak terusir seperti aku. Hmm. Aku itu diusir gara-gara nggak makan itu. Hmm. Coba aku makan dari kemarin, pasti aku nggak diusir dari surga. Adam aja nggak tahu. Padahal diusir bukan karena faktor itu kan, karena nggak mau Iya. wujud. Tapi dipelintir sama iblis. Memang faktanya iblis nggak pernah makan pohon itu. Dan fakta yang kedua adalah iblis terusir. Nah, dua variabel itu kemudian dipelintir. Aku terusir gara-gara nggak makan itu, gitu loh. Seolah-olah masuk akal. Iya. Seolah-olah masuk akal. Dua fakta itu betul. Iblis nggak pernah makan pohon itu, dan Kan iblis pun fakta kedua terusir. Kemudian dua hal itu dihubungkan seolah-olah logis. Oh. Manipulasi. Iya, manipulasi itu. Hmm. Fakta dihubungkan dengan tanpa ada hubungan yang sebenarnya. Nah, jadi Jadi iblis ini cerdas ya, kasih dua fakta, tapi hubungannya salah. hubungannya salah. Orang terpelintir Nah, jadinya. jadi dipelintir, aku diusir gara-gara nggak makan ini. Makanya kalau kamu nggak mau diusir, makan aja itu. Kamu tahu nggak itu pohon apa? Itu adalah pohon keabadian. Hmm. Hmm. Bahasa Arabnya keabadian itu al-khuld. Aku. Nah, syajaratul khuldi, pohon khuldi itu yang menamakan siapa? Setan. Setan, iblis. Nah, kalau kita ikut-ikutan ngasih nama pohon khuldi, Sama kayak setan. Dibisikkan dari jalan jauh. nah, ini LDR ceritanya antara Adam dan iblis. Pakai sinyal, sinyalnya kuat. Jadi ini adalah pohon keabadian dan juga wa mulkin, bisa mendatangkan kekuasaan layabla yang tidak akan pernah rusak itu. Itu kata iblis. Oke, kita lanjut. Tarik as-shalah. Orang yang meninggalkan sholat. Oh, meninggalkan. Ya. Laki-laki satu meninggalkan sholat. Rofa. Tarikus sholat. Tarikus sholati. Kalau jar. Tarikis sholat. Sholat. Kalau nasob. Tarikas sholat. Tarikah sholati. Sekarang dua orang laki-laki rofa meninggalkan sholat. Tarika Tarikas sholati. Kalau jar sama nasob sama. Tarikan sholat. Tarikais sholat. Sholat. Sekarang jamak muzakkar rofa. Orangnya banyak. Tarikus sholat. Tarikus sholati. Kalau jar sama nasob banyak. Tarikis. sholat. Tarikus sholati. Baik. Sekarang perempuan satu. Tarikatus sholat. Oke. Kalau jar Tarikis sholat. tarikati. Tarikatas sholat. Kalau nasob Tarikatas. tarik. Kalau yang Sholat. lancar, kalau Oke. yang tengahnya. Tarikatas sholat. Bukan nanti jangan dikaitkan dengan tarekat ya. Kan. Tarekat itu pakai to, bukan pakai ta. Thariqah. Pakai to dan pakai qaf, bukan pakai ini. Jadi jangan kemudian menyamakan huruf akhirnya ngasih artinya salah. Gitu. Kalau thariqah itu jalan atau cara. Kalau tarika itu meninggalkan. Beda ya. Oke. Torik sama tarik itu beda. Kalau torik jalan, kalau tarik itu meninggal. Oke. Sekarang kalau Rofa dua orang perempuan. Kata Enggak. Yang panjang yang mana? yang bukan. Yang tanya tarikatas. Iya, tarikata. Tadi yang panjang kafnya tarika, kan gitu kan? Tarikata, kafnya pendek. Tarika. Jadi karena panjang pendeknya itu ketuker, itu maknanya berubah itu. Nah, sekarang kalau jar sama nasob. Tarikatai.
dari kata is-sholat. Sekarang jamak muannas. Nah, kalau ini yang panjang ini teksnya nih. nih. Baru ini tarikat. Nah, tarikatu. Tarikat. Tarikatus sholat. Kalau jar sama nasob Tarikat is-sholat. sama ya. Tarikatus. Jadi apa yang bisa disimpulkan di ini ya? Maksudnya yang latihan ini itu biar ini loh, bahwa jamak muannas itu nggak punya fathah ya. Jamak muannas itu nasobnya pun dia pakai kasroh. Iya. Nasobnya pun pakai kasroh. Oke, baik. Sekarang Iya. pertama ini huruf aslinya apa dulu? Huruf aslinya dulu yang harus apa namanya? Diketemukan. Zai, Jai, Dari Wak, jim, dan ro. Ro. Ya kan? Berarti ini bacanya apa ini? Ini kalau dibaca apa? Simak. Kan tinggal oke. Ya. Mazjurun. Mazjurun ya? Mazjurun. Oh enggak. Ya, Mazjurun. Ya. Jadi itu apa namanya, kuncinya baca tulisan Arab yang enggak ada harokatnya itu harus berpedoman pada polanya. Jadi ini kan nggak bisa tuh dibaca kalau nggak tahu polanya. Mimnya harus apa, zainya harus apa, jimnya harus apa. Oke, sekarang ini polanya pola 1. Berarti fi'il madinya apa tuh? Ya, polanya AU. Fi'il madinya bunyinya berarti zajaro. Jaro. Zajaro. Terus fi'il mudhari'nya Yazkuru. yazjuru. Terus kalau larangan jangan pakai ta. Latazjur. Oke, latazjur. Jadi boleh sih pakai ya juga boleh, cuman biasanya yang banyak itu larangan itu untuk orang kedua. Iya. Langsung ke orangnya. Kemudian berikutnya fi'il amar. Amarnya apa? Amarnya uzjur. Uzjur. Isim fa'ilnya, orangnya, pelakunya. Zajirun. Oke, zajirun. Terus isim maf'ulnya tadi apa? Mazjurun. Oke, terus zaman makan, tempat atau waktu. Mazjarun. Oke, mazjaru. Berikutnya, ini polanya pola 3 nih. Ambil kata dasarnya dulu. Zain, mim. Amin. Kemudian ini pola 3 kan AA ya. AA ya. Berarti fi'il amarnya kira-kira langsung bacanya apa? Azam. Bukan. Coba sekarang dari kanan dulu deh begitu. Ya, kalau langsung kayaknya langsung tembak sini kayaknya belum bisa nih. Coba digiring dulu dari kanan. Coba kalau sini dulu apa nih fi'ilnya? Kan? Oke. Terus mudhari'nya AA. Yaz'amu. Oke. Terus jangan. Lataz'am. Terus amarnya. Ini berarti gimana? Iz'am. Apa? Iz'am. Oh, Iz'am. Jangan A, nggak ada A itu kalau yang masih 3 huruf. Kalau A itu nanti 4 huruf. Oke. I sama U aja adanya. Kalau untuk yang fi'il amar 3 huruf. Kemudian isim fa'ilnya. Za'imun. Isim maf'ulnya. Maz'umun. Yaz'umun. Zaman makan. Maz'amun. Sekarang pola 4. IA. Kalau langsung ke sini bisa nggak? IA itu rumusnya IA.
Kalau langsung ke sini bisa nggak? Bisa. Ia. Mazlamun lakun. Mazlamkun. Mazlakun bisa kan? Nah, kayak gitu. Bisa. Biasakan Kalau dari diacak-acak ujung kayak bisa, gitu. dari tengah Beberapa Baik. bisa. Nah, sekarang gini, fi'il madinya langsung ya. 4. Ia. zalika. Kuka. Zaliko. Zaliko. Jaliko. Zaliko. Terus fi'il mudhari'nya. Za. Ya. Yaz. Yats. Laku. Yazlaku. Laku. Jangan. La. Az. La. Taz. Latas. Tazlak. Lak. Fi'il amarnya. Is lak. Isim fa'il. Zalikun. Terus isim maf'ul. Maj. Lukun. Lukun. Oke. Kalau panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan ya. Ya. Nah, Maaf, Pak. terus zaman makan. Mazlak. Maaf. Oke, mazlakun. Nah, sekarang yang lebih 3 huruf nih. Ini ngacak-ngacak nih. Tuh. Isim fa'ilnya langsung kayak gitu tuh. Kira-kira bacanya seperti apa coba? Pak, iya. Jangan takut salah. Pokoknya baca aja tuh yang penting bunyi. Mutazijarun. Apa? Mutazajarun. Jirun. Mutazajirun yang betul. Kan Ya, isim fa'il. mutazajirun. Kan isim fa'il. Kalau Jirun. subjek kan isim fa'il itu kan berarti kan Iya, huruf betul. terakhirnya itu kasroh. Nah, baru kalau fathah itu di sini di paling akhir nih. Isim maf'ul, isim zaman juga, isim makan juga sama itu satu rumus. Nah, baru di sini nanti mutazajarun. Oke, sekarang kita cari fi'il madinya. Maaf Pak, itu istilah baru ya, isim zaman sama isim makan. Kalau Ya, isim maf'ul udah tahu. itu bukan istilah baru, tapi lama tapi baru. Ini hanya Nggak ingat diarabkan saja. Zaman itu keterangan zaman waktu waktu, makan itu artinya tempat. makan tempat. Oh, Ya, jadi zaman itu waktu, makan itu bukan makan bahasa Indonesia ya. mm-mm. Ini Ya. makan itu tempat, zaman itu waktu. Ya, kebetulan isi maf'ul objek, keterangan waktu, keterangan tempat itu satu. Kalau sudah lebih dari 3 huruf itu sama semua. Jadi Ya. sebelum terakhir itu fathah. Artinya satu kata itu bisa digunakan 3 fungsi. Bisa untuk isim maf'ul, bisa untuk isim zaman, bisa untuk isim makan. Isim zaman keterangan isim yang bermakna waktu, isim makan itu isim yang bermakna tempat. Sama dengan isim maf'ul. Cara membedakannya bagaimana ya, konteks kalimatnya nanti kalau kita ketemu dalam sebuah kalimat. Ya. Kalau belum ada kalimatnya ya belum bisa dipastikan Ya, apakah isim maf'ul, apakah isim zaman. Mutazajirun. Potensinya sama, punya potensi yang sama antara isim maf'ul, zaman, dan makan. Oke, sekarang dengan bentuk seperti itu, kira-kira dia fi'il madinya bunyinya apa? Tazajarun. Jaro. Taza jaro. Kan Oh fi'il iya, madi ya. Taza jaro. Oke, berarti 5 huruf kan? Ya. Oke, sekarang fi'il mudhari'nya. Ya taza. Ya, taza jaru. Nahi. La. Jangan. Jar. Ya, la La yatazar. La taknya jadi 2. yatazajar. La tatazajar. Kan nahi itu kan orang kedua Iya. kan, jadi pakai ta. Jadi yang tadinya ya jadi ta. Fi'il amar. Tazajir. Jar. Tazajir. Tazajar. Oh Kan ya, berubah. awalannya ta. Kalau berawalan Ya. ta nggak ada kasroh. Nggak ada. Ya. Ini fathah. Ya. Masdarnya. Masdar. Taza. Oh ini. Tafakurun jadi tazajurun. Oke. Terus isim fa'ilnya. Mutazajirun.
Isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Mutazajarun. Oke. Huruf aslinya apa saja? Za, jim, ro. Oke. Nah, tuh, gampang kan? Pokoknya yang penting itu Ya. gini, Mbak, Arab itu yang penting bisa baca dulu. Jadi bisa bunyi dulu baru cari makna. Ya, jadi makna itu akan menyesuaikan karena kalau cari makna itu yang penting adalah itu yang paling kiri itu, huruf aslinya. Nanti nyari kamus, nyari di kamus. Yang dicari di kamus itu adalah huruf aslinya za, jim, ro. Kalau sudah ketemu, maka kita harus menyesuaikan polanya. Kalau polanya seperti ini, itu punya makna apa? Kayak tadi tuh yang istafala punya makna embel-embel, meminta, memohon, atau Minta. mencari. Nah, kalau ada beginiannya, itu biasanya mempunyai embel-embel makna saling. Nah, gitu. Nanti Oh, ditambah, nanti ditambah sendiri. Kalau sudah ketemu maknanya, nanti ditambah sendiri. Itu yang kita maksud. Kita yang penting bisa membunyikan dulu. Arti mah gampang. Nanti buka kamus ketemu. Yang penting tahu polanya. Makanya di sini pun nggak saya kasih arti juga, saya nggak tanya arti juga nggak kasih tahu artinya. Artinya nanti ikut mengikuti dengan otomatis. Karena kalau kita sudah tahu kata dasarnya, nyari arti itu bukan hal yang sulit. Oke, sekarang ini kayak gini nih, Ya. langsung ketemunya isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Kira-kira tambahannya apa itu? Muzamun. Oke, muz'amun. Kalau sudah muz'amun begitu, kira-kira kalau Alif ditarik depannya. ke fi'il madhi, apa kira-kira? Af'ala. Af'ala. Kalau bunyinya apa berarti? Aza. Az'ama. Oke, betul. Azam. Ada tambahan apa di situ? Ada tambahan alif. Bukan alif, hamzah. 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 Kalau alif itu nggak bunyi. Nggak bunyi. Iya benar. Kalau alif itu ditabu juga nggak bunyi. Salah kok berkali-kali ya, Pak. Oke, azama. Oke, berarti itu berapa huruf? Az'ama. Pola berapa huruf? 4. Oke, jangan lupa kalau 4 huruf, kalau fi'il Yu. madhinya. Yu. Yud'imu. Terus Yus'imu. Oke, nahi. Ya, La. la Yud. Tur. Hmm. La. Oke. az'am. La tuz Im. ain. Oh, la tuz'im. Oh iya benar. Ya, karena nahi itu kan fi'il mudhari sebenarnya. Iya betul. Terus amarnya. Amarnya Az. Is. az'im. Jangan az'aim. Is. Az'aim. Masdarnya. Masdarnya, yo, ada hamzahnya. Masdarnya itu Islam. Islam jadi iz'amun. Ada yang panjang nggak? Ada yang panjang nggak? Iz'amun. Islamun. Kalau kepanjang dipanjangkan. Pendek dipendekkan. Oke, sekarang isim fa'ilnya. Isim fa'il. Muslimun. Muz'imun. Kalau isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Muz'amun. Huruf pastinya apa? Za'in mim. Sekarang tiba-tiba kita ketemu masdar. Oh, sudah ada harokatnya. Bonus. Tazlikun. Kita bonus ya. Taslikun. Tapi langsung aja. Fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya tak juga deh berarti. Enggak, belum tentu. Belum ya? Belum tentu. Kalau gini, kalau ada masdar ya. Kemudian sebelum akhir kok ada ya. Nih, ada ya nih. Itu berarti fi'il madhinya dia polanya 4 huruf bertasydid. Oh, berarti fa'ala gitu ya. Iya. Berarti apa fi'il madhinya, Mbak? Kok taz? Jangan pakai tan. Oh iya, berarti za langsung ya. Ya. Za. Pakai tasydid. Zal. Zallaqah. Zallaqah. Contoh begini, yang ada taknya tapi ada yaknya sebelum akhir. Misalkan takbir, apa? Fi'il madhinya apa? Takbir. Oh, takbir, tahmid, Ya,
Tuh, oh. Berarti apa? Kalau takbir berarti fi'il madinya apa? Kabaro, Takbir, kabbaro. kabbaro. Zallako. Kalau tasbihun apa? Tasbih sabaha. Sab, Sabaha. sabbah. Makanya ada Hamid. eh, Tahmid. tahmid berarti hamada. Hamada. Nah, gitu. Jadi Hamad. gini, Oh, belum tidak tentu ya. Jadi belum tentu masdarnya tak juga di sini. ah, Ya, kalau memang seperti ini nih kan, kalau yang masdarnya tak, kemudian fi'il madinya juga tak, itu biasanya sebelum akhir dhammah. oke. Nah, itu baru tak juga di sini. Tapi kalau sebelum akhir itu ya, itu nanti nggak ada taknya di sini. Empat Oh, huruf yang pakai tasdid. tasdid. Itu cirinya ya. Jadi kalau yang masdarnya tak, fi'il madinya juga tak, itu kalau sebelumnya dhammah. Tapi kalau sebelum akhirnya itu ada ya, panjang gitu ya, panjang, itu nanti di sininya nggak ada taknya. Adanya justru tasdid. Double. Jadi yang dipanjangkan itu jadi huruf double. Lamnya kan panjang nih, karena ada ya. Nanti jadi double, pakai tasdid. Zalak. Zallaqa. Zallako. Nah, kalau begitu fi'il mudhari'nya menjadi Yu. Yu. ya, Mat. you. Yuz. Yuza. Apa? I. Ayo, you Yuzal. apa? You. Oh, Yuzal. Yuzaliku. Yuzaliku. Susah keluarnya ini. La. Oke, Macet. kemudian ininya La. nahi jangan. Ya. La. Jangan. Taz. Lah, Tazlik. itu sama persis bentuknya dengan fi'il mudhari. Dari Oh, layu. Oh, la. Tinggal Tu. ditambahin lah. Tuzalik. Hah? Tuzaliku. La tuzallik harus Tuzalik. jazm. Oh ya, La la tuzaliko. la tuzallik. La tuzallik. Dalik. Nah, gitu. Dalik. Terus fi'il amarnya. Sama ya. Jadi apa sih? Fi'il amarnya Zalak. Zalak. tinggal dikasrohkan tengahnya, dimatikan Zalak. akhirnya. Zalik. Jadinya zallik. Tuzalik. Nah, jadi kan? Oh, iya iya iya. Nah, terus masdarnya udah, sekarang ke isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Moza. Muzalik. Muzallikun. Muzalik. Muzallikun. Terus isim Muzallak. maf'ul. Zalakun. Huruf aslinya? Za. Zal. Am. Lam. Kof. Of. Oke. Gampang kan? Gampang. Ya, Yang penting sering latihan aja. Ya kalau mulai macet yang ini. Kalau sendiri-sendiri susah. itu namanya hikmahnya berjamaah. Oke, sekarang ini ada az'ama ya. Ama. Oke, az'ama. Kalau Azama. az'ama dia laki-laki, kalau dia satu orang perempuan jadinya Az'amat. az'amat. Terus kalau mereka berdua laki-laki, Ama. Az'ama. mereka berdua perempuan. Azamata. Az'amata. Mereka banyak laki-laki. Az'amu. Oke, mereka banyak perempuan. Az'amna. Nah. Oke, nanya pendek ya, jangan dipanjangkan. Ya. Az'amna. Kamu seorang laki-laki. Fi'il madhi. Az'amta. Az'amta. Kamu perempuan. Az'amti. Kalian berdua. Az'amtuma. Antum. Kalian banyak perempuan. Tum. Az'amtum. Oke, kalian perempuan. Az'amtuna. Oke, aku. Az'amtu. Tu. Kami. Az'amna. Panjang ya. Az'amna. Panjang. Sekarang fi'il mudhari'nya apa ini? Dia laki-laki. Yuz'imu. Oke, dia laki-laki yuz'imu. Kalau dia perempuan? Tuz'imu. Mereka berdua laki-laki, dua-duanya. Yuz'imani. Mani. Kalau mereka berdua perempuan?
Yuz'i. Tuz'imani. Tuh, ya. Tuz'imani. Tuz'imani. Oke, mereka jamak laki-laki. Yuz'imuna. Yuz'imuna. Kalau mereka jamak perempuan, Yuz'a. Yuz'imni. apa? Yuz- Nah, Yuz'imna. yuz'imna. Yes. Oh, yuz'imna. Terus kamu seorang laki-laki. Tuz'imu. Muna. Tuz'imu ya, nggak pakai tambahan. Tuz'imu. Terus kamu kalau perempuan satu. Tuz'imina. Tuz'imi. Ada yaknya. Nah, Kalian berdua sama nih laki perempuan. tuz'imani. Tuz'imani. Oke, kalian laki-laki. Tuz'imuna. Muna. Kalian perempuan. Tuz'imna. Kalau aku, Uz'im. Uz'im. Uz'imu. kalau kami, Nuz'imu. oke, nuz'imu. Ya. Oke, lamarnya apa nih? Amarnya. Oh iya. Az'im. Oke, kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan, Aimi. kalian berdua. Az'ima. Betul. Kalau kalian Az'imu. laki-laki, kalian Az'im. perempuan, Az'im. Az'imna. oke, az'imna. Nah, ini. Mari kita Apa bedah. clue-nya apa? Laisa ya, Laisa itu Oh. temannya Kana. namanya Kana. Terus ada kebiasaan Laisa itu apa? Ada apanya biasanya? Kalau ada mutada kobar. Ya itu Bukan, apa namanya? Isim Kana dan isim kobar Kana. berarti isim Laisa dan khobar Laisa. Raisa. Nah, terus ini ada lagi kebiasaan Laisa itu apa? Kebiasaan yang dia pakai, ciri khas ya. Biasanya meskipun tidak harus, cuman biasanya kebanyakan dia memasang sesuatu. Laisa itu sudah tahu atau belum ingat? Itu yang kalau apa satunya rofa, satunya nasab gitu ya, Pak? Oh, Bukan. itu memang kaidahnya begitu. Isimnya Laisa rofa, khobarnya Laisa nasab. Tapi Iya. ada kebiasaan di luar ketentuan umum. Oh, nggak Itu kan ingat. ketentuan umumnya kan memang dia karena saudara karena maka dia butuh isimnya dan butuh khobarnya kan gitu. Jadi isimnya Laisa ya rofa, khobarnya Ina itu nasab. Nasab kan? Oke. Nah terus ada kebiasaan Laisa yang sebenarnya bukan aturan dasarnya, tapi itu hanya kebiasaan saja. Meskipun nggak harus, nggak juga nggak apa-apa. Kebiasaannya itu pada khobarnya dikasih bi zaidah, Jaidah. bi tambahan. Itu kebiasaannya begitu. Meskipun nggak selalu, ada juga yang tidak. Cuman kalau dibandingkan mana banyakkan antara yang pakai bi sama enggak, banyakkan pakai bi. Kalau yang enggak itu hanya 1-2 aja. Berarti begini, fungsi zaidah itu apa? Untuk apa? Menguatkan. Berarti Laisa itu seringkali dikuatkan pakai bi di belakang. Itu pada khobarnya. Nah, terus problem pada potongan ayat ini apa juga? Ada problem nggak? Problemnya apa di sini? Yang bikin menyulitkan kita apa? Problem yang menyulitkan apa? Untuk mengidentifikasi hal-hal Oh, yang mana ininya? B-nya kan ada 2 tuh. B. itu dia, betul. B Karena yang B-nya ada mana 2 yang kan? B kobar? Oh. Ya, itu yang harus jadi tantangan tuh. Di alama bisyakirin. Berarti kira-kira B yang mana? Nah, yang mana? Nah, caranya begini. Kan B-nya tadi diletakkan di apa? Di tempat kobar. Tempat khobar. Khobar itu kan apa? Predikat kan? Khobar itu dia sudah menutup sebuah kalimat. Jadi kira-kira yang menginformasikan isimnya Laisa mana? Isimnya Laisa yang Allah. Allah. Nah, khobar itu bertujuan untuk menjelaskan mubtada'nya, menjelaskan isimnya.
Dia memberikan informasi tentang isimnya. Jadi gini, a'lama itu apa artinya? Mengetahui. Nah, betul, lebih ya, lebih mengetahui. Atau maha mengetahui. Mengetahui. Oke, kita coba, kita tes. Allah itu mengetahui, ya kan? Oke. Kemudian kita tes dengan yang kedua, bisyakirin. Allah itu orang-orang yang mensyukuri. Cocok nggak? Enggak. Nggak cocok. Yang Berarti cocok enggak. a'lama ya. Nah, ya sudah Oh, begitu caranya. Cara berarti khobarnya yang di a'lama. betul, Oh, berarti kita harus tahu arti dulu baru menentukan khobar yang mana ya, Pak? betul. Itu Oh, jadi cara. bi zaidahnya yang bi a'lama. Betul. Kalau bisyakirin itu bi asli. Bi asli, bi Ah, yang bi harus jar biasa. harf. Kalau yang a'lama, bi a'lama itu yang bi zaidah. Hmm. Karena nggak cocok. Tapi sini, kalau nggak tahu artinya pun, ya, nggak tahu artinya pun sudah ketahuan tuh. Allah Oh itu. iya iya. Dari ininya Pak, dari apa nasob Bukan. bentuknya. Gini. Allah itu mufrad atau jamak? Allah Mufrad. mufrad. Asyakirin itu jamak atau mufrad? Oh Eh, iya, sama. jamak. Ya benar. Nah, Nggak cocok ya. udah nggak cocok tuh. Nah, Oke. ya dari situ udah nggak cocok. Dari Iya mufrad betul sama betul. jamaknya udah nggak. Iya iya iya. Jadi yang pas menjadi khobarnya Laisa adalah a'lama, bukan syakirin. Gitu. Apalagi kalau tahu artinya itu makin bagus. Iya betul. Oke. Nah, sekarang eh, ya sudah, sekarang langsung ya. Ada 7 nomor nih. Nomor 1 apa? Alaisa. A, Dulu. apakah? Nomor 2. Nah, kalau apakah nanti isi mata apa ya? Nanti kan Laisa. tadi yang kita pelajari. Laisa. Nomor 2 Laisa. Laisa. 3. Allah. 3 Allah. 4. Bi. Bi. 5. A'lama. 6. Bi. 7. Syakir. Syakirin. Oke, jadi nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang ditumbuk-tumbuk ya. Ya. Sebagian satu-satu rata nih. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakir. Sekarang begini. Langsung aja. Nomor 1 apa? Nomor Nomor satu. 1 itu tadi apa namanya? Harf. Harf istifham. Harus apa? Ya lah, masih baru setengah jam Iya, ya. Iya. paham. Istifham. Istifham. Kalau harf itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Fathah. Fathah, karena memang bunyinya A ya. Mabni fathah, kosong. Nomor 2, Laisa. Laisa itu fiil. Fi'il apa? Fiil yang kata bantu, kata kerja yang bantu, bukan ya? Fi'il, maldi, Madi, nakis ya. fi'il maldi tapi nakis. Nakis itu fi'il yang nggak sempurna. Nah, sekarang karena dia fi'il maldi, maka terkena kaidah fi'il maldi. Nah, oleh karena itu maka Laisa itu mabni atau mu'rab? Ilmadi. Laisa itu mabni itu mabni. Mabni apa? Di fathah. Mabninya fathah. Betul, mabni fathah. Ini kosong semua. 3, Allahu. Isim. Mufrad. Mufrad. Oke, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Dia itu Rafa, Rafa. nasab atau jar? Rafa. Kenapa harus rafa? Karena dia Laisa, isim Laisa. Isim Laisa. Oh, isim lain. Ada. Isim Laisa. Tanda rafanya? Fathah. Doma. Ya, doma ya. Terus nomor 4. Bi. Harf. Harf apa? Harf. Harf Harf jar tadi jaidah. zaidah. Harf jar jaidah. Jar, tapi Zaid.
Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni, kasroh. Kasroh. So, terus a'lama itu apa? Eh, Isim. Isim apa? Mufrad. A'lama. Isim, Isim apa? isim apa? Isim Mufrad. ghairu munsharif. Oh, isim ghairu Ya, syarif. munsharif. Ghairu munsharif, ghairu itu apa? Munsharif itu artinya apa? Goiru tuh tidak bertanwin. Ghairu itu tidak, munsharif itu bertanwin. Jadi Oh, isim ghairu munsharif itu isim yang tidak bisa bertanwin. oh, Nah, untuk bisa menjadi tidak bertanwin itu ada 9 alasan kemarin tuh. Nanti bisa mm-mm. dibuka lagi. Iya, Nah, alasannya apa? Alama itu menjadi ghairu munsharif tidak bisa bertanwin karena karena dia ah, kata sifat hmm, kan mengetahui kan, yang lebih tahu. Kemudian dia mempunyai bentuk seperti fi'il. Kan hmm, kalau sekilas kan seperti fi'il tuh kan. iya, Iya. ah, Fi'il madhi 4 ah, huruf a'lama kan gitu kan. iya. Nah, jadi sekilas seperti fi'il. Hmm. Nah, bentuknya seperti fi'il itu termasuk isim yang ghairu munsharif. Nah, kita harus ingat lagi isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kalau rofa tandanya lemah. Hmm. Rafa tandanya Kalau dong. nasab tandanya fathah. Kalau 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 jar tandanya, Fathah. fathah Fathah. juga. Saya ulang ya. hmm, Isim ghairu ya, munsharif itu kalau rofa dhamma, Doma. kalau nasab fathah, kalau kalau jar jar fathah juga. berarti ini jar harusnya Jadi kan. ya, jadi nggak ada kasro ya isim ghairu munsharif. Ya, Hmm. Nah, sekarang mu'rab atau mabni? berarti mu'rob. Dia ini. Mu'rab. Hmm. Rofa nasab atau jar? Jar, Dia ini mahal jar. secara Ya, itu Secara zahir dia jar. nasab. Secara itu nasab karena dia Jar tapi posisi Jar. jar Nasob. tapi posisi nasab. nasab. Nasob. Jar tapi posisinya nah, nasab. Nasob. Kenapa jar? karena dijar Dan lebih Dijarkan Zaidah. bi. Tapi kenapa nasab? Karena itu tadi khobar Laisa. Khobar laisa. Khobar laisa kan harus nasab. Bar Laisa ya. Sekarang kalau dia jar apa tanda jarnya? Fathah. Kasro. Kasro. Oh, Kak. Fathah, fathah. Fathah. Tanda jarnya adalah Fathah. Salah tadi. Kenapa kenapa pakai fathah? Karena isimnya ghairu Baru Arif. Hmm. Sekarang nomor 6. Bi. Apa bi? Bi. Hafjar. Di asli hafjar. Yang pakai zaidah kan? Enggak. Hafjar biasa. Mabni atau mu'rab? Sama ya kalau itunya. Mabni. Mabni Mabni. apa? Mabni kasroh. Mabni bawah. Kasroh. Sama ya. Kemudian nomor 7. Syakirin. Isim. Syakirin apa? itu muzakkar, Jamak. jamak muzakkar. muzakkar. Mu'rab atau mabni? Dia mu'rob. Mu'rab. I'rabnya rafa, nasab atau jar? I'robnya jar. Jar. Kenapa jar? Dijarkan oleh bi. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya Eh, yina. Apa sih? Kasroh. Apa? Apa? Salah. Ayo. Kelihatan? Bawah. Ya nun. Apa? Ya, iya saja. Ya. Oh iya aja. Ya. Itu kelihatan. Bukan makhluk gaib itu. Hmm. Kelihatan. Coba diartikan. Alaihissallahu bi'a'nama bisyakirin. Apakah tiada bukan Allah Maha mengetahui? Mhm. Allah itu mengetahui dengan Orang-orang. orang-orang bersyukur. Gimana Tidakkah sih? Allah mengetahui? Tidaklah Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur. Oh, Oh, tidakkah? Tidakkah tidak pakai Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur. ini. Ya. Bersyukur.
Ya itu apa namanya? Pertanyaan yang nggak butuh jawaban ya, Pak. Pertanyaan retoris ya. Tidakkah Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur? Maksudnya pasti tahu gitu. Maha mengetahui. Baik, berikutnya kaidahnya. Kaidahnya sudah kita pelajari kan berapa? 1, 2, 2, 5. 5 udah emang. Enggak, 1, 2, maksudnya 8, 1, 2, Maksudnya 8, 9, 9, 12. 12. Yang lain-lain udah dibaca belum? belum. Belum, Pak. Belum. Oh, sudah. Memang belum keluar dari yang itu. 1, 2, Ini dulu 8, deh. 9. Oke. Ini diusahakan dicari kasus yang nggak keluar dari 5 kaidah itu. 1, 2, 8, 9, Iya, 12. sampai Sekarang, nempel. sekarang diolah dulu nih. Itu akhirnya 1. oke, sekarang Nah, kalau di soal yang kayak saya kirim ada hasil akhirnya. Ada, Pak, ada. Apa itu? Atokna. Oke, atau nah ya. Kok itu sih? Pak, yang sebelumnya, Pak, yang atokna. Yang Ya. nomor ini nomor 2. Iya ya betul. ini benar Ya ini. ini Nomor 1. betul. Cuman Ini nomor ininya saya kosongkan nih. Enggak, tadi yang di soalnya Bapak, yang nomor 1 itu af'alna Ah ya ini. atokna. Ini afalna kan? Oh iya, betul. Astaga. Ya puyeng ya. Afan. Tapi udah ditulis, Pak, yang itu Ya nggak apa-apa, hasil-hasil. nggak apa-apa. Jadi nanti ke depannya begini, hasil akhirnya nggak kasih tahu gitu. Wah, susah. Nah nggak apa-apa. Bentar, kalau pengen ditambahkan. Nggak apa-apa. Asalnya. Gini tuh maunya. Ya, betul. Jadi ada batas akhirnya ya. Oke. Ata'na, Amin. hasil akhirnya. Sekarang asalnya apa? Asalnya apel. Ngikuti wazan, ngikuti pola. Atwa, Atwa'a. Atwa. Walna. nah, Nah, Wakna. Wakna. terus binanya dulu. Apa ini? Bina. Wawu yang di tengah. Ajwa. Ajwaf. Ajwaf, wawi. Ajwa wawi. Terus siwa. Siwa itu bentuk. Bentuknya apa? Bentuknya ini fiil mudhari. Bukan. Ada Oh, di bukan. belakang. Madi. Fiil madi. Fiil Ya, madi madi. ya. Fiil madi. Sekarang apa yang pertama kali dilakukan langkahnya untuk menjadi apa? Apa dulu? Wawunya. Ya, diganti sesudahnya tuh. Jadi Harokatnya bertukar itu kayaknya. Karena yang hidup. Wawunya hidup kan? Wawunya hidupnya nggak boleh. Sebelumnya ada tok mati. Mati. Ya. Harus diapakan? Bertukar harokat. Jadi harokat wawu itu dipindah ke huruf sahih yang mati sebelumnya. Iya. Jadi jadinya apa bunyinya? Jadinya awal. Tinggal puter aja itu, tinggal puter. Awawna. Jangan atau Iya. Atau kan susah dibaca. Jadi atau ini ada berapa? Kaidah yang bertukar itu 2. Terus apa lagi berikutnya? Belum jadi loh ini, belum jadi itu nggak bisa dibaca tuh.
Nah, Jadi terus ada dua huruf berdampingan, harokatnya mati. Hati. terus Jadi yang diapakan? di remove yang kalau Ya. hurufnya tidak sehat, huruf tidak Jadi sehat yang wau. Jadi yang wau yang jadi di remove. terus jadinya Wah. apa? Jadinya Ah. atokna. Atau nah, Udah jadi belum? udah. Udah. Nah, sebenarnya itu masih ada satu proses lagi yang bisa dilalui. Oh, apa tuh? Ya. Oh, apa Ini tuh? kan wau kan? Heeh, Sebelumnya fathah kan? Ya. heeh. Nah, wawu itu kalau jatuh setelah fathah harus diganti alif. Kalau hi- Oh, kalau hid- kalau Oh, hidup kan kalau betul, betul, hidup. betul. Tapi ini mati. Kalau mati boleh nggak diganti alif? udah Boleh kalau kecuali tukaran dia itu. Kecuali Ya, exception. karena ditukar ya. Ya. Tapi Ya, boleh kan? Jadi pokoknya heeh. wau sukun diganti alif karena jatuh setelah fathah dan sukunnya wau Iya, diganti. 12. 12. Heeh. Nah, Ada jadinya apa nih? 12 pengecualian. Jadinya apa nih? Jadinya atau jadi atau nggak bisa dibaca Nah, juga. keduanya asli ya betul tanah. ya, Maju, Bang. kalau memang hasilnya akhirnya sama, bukan berarti itu pasti betul ya. Ada Oh satu iya nggak boleh benar, ada step dilompat. yang ketinggalan ya. Iya, meskipun betul akhirnya, tapi ada Iya betul proses yang betul salah. betul. Ada proses yang salah. Jadi ini 12. Nah, baru kemudian alif itu mati kan? Ya, Mati. oh Nah, bisa dibuang. dibuang menjadi Baru yang ke-9 betul bacanya. atau Katanya jadi atau. Nah, Nah, udah selesai ini. oh gitu. Jangan ada yang dilompat. iya kalau lompatan tuh Pak. Ya, ya. Oke. Itu tadi mau potong jalur itu tadi, jalur Nggak boleh. lewat jalur tikus. Jalan tikus. Tapi sama ininya ngomongnya sama. Bunyinya. Iya, pada akhirnya sama, tapi ada Bunyi. proses yang tidak dilalui. Hmm, Hmm. Oke, Nah, sekarang yang kedua nih. Yang kedua. kedua ini ada huruf aslinya sama, asalnya sama, to, waw, ain, tapi wazannya kita ambil wazan yang berbeda. Af'il, ya. Af'il, nanti hasil aslinya atiya. Coba sekarang asal bunyinya apa? Af'il. Apa? Apanya? Afil. Oh, Ya, Afilnya. mengikuti pola af'il maka bunyi atau Atawi iya, watawi auto ya, atawi. aku Pik. auto ya. Ini sama ya, binanya Haji Wafawi. Nah, sigohnya sekarang bentuknya apa ini? Afil. Apa ya? Fiil. Amr. Betul. Oke, lamar. Pinter bunda. Nah, sekarang prosesnya coba. Ah, Atawi tapi ditukar. Ditukar Betul. dulu. Jadi, Tuh. Jadi Dari kaidah 2. atip. bunyinya, Atip. ayo, bunyinya tinggal dibalik aja tuh, dibalik. Atip. Jadi Kok atif? Kok dewannya ain, ain. Atiu. Atiu. Ayo. atiu. Iya, atiu. Kaidah 2. Coba lagi. Kaidah 2. Belum nyampe Oh, tuh. Harus belum. diapakan? Awas jangan dilompat. Jangan dilompat. Oh iya. Ini dilompat juga Jangan. bisa. Udah Tapi- mau tapi- lompat emang. Ya, sebelum melompat kasih aba-aba. Jangan lompat. Jangan lompat nih. Tunggu. yang- Apa ya? Itu. Nggak boleh langsung ganti ya si wawunya ya. Loh, enggak, kalau dilompat kan langsung dibuang tuh. Ya. Oh enggak, Nah. diganti. Oh, Nah, iya memang harus begitu. kan Coba. setelah ti itu wau kan. Ya. Itu diganti ya dulu karena itu baru. nggak normal. Oke. Karena kalau ada wawu jatuh setelah kasroh, maka harus Diganti ya. ganti ya menjadi Jadi ati. Oh ya. ada berapa? Oke. Kaidah 12. 9 ya. 8. 8. Coba terus apa lagi? Baru yang dibuang. Nah,
Apa itu? Ya-nya Yang Ya, dibuang. sukun hmm, Ya, dalam satu sukun dibuang. Oh iya. bang. bertemu sukun lagi kan? Ya, Ya. Nah, jadi ya sukun dibuang karena bertemu dengan huruf lain yang juga mati atau sukun. Jadinya apa? Ati. Ya, Apri. Oke, ini kaidah berapa? 9. Kaidah 9. Nah, maksudnya tadi jangan dilompat itu bisa aja dari Yang 2 langsung 9, 8. Iya, ya kan? iya, iya, Dari ini iya. kan mati sama mati kan? Nah, Iya. Pasti Heeh. mikirnya oh buang aja langsung ke sini. Buang aja satu. Heeh. Nah, hasilnya Nggak sama bisa sih, ya. tapi ada proses yang di apa namanya dilompatin. Iya. Itu kaidah 8. Nah, itu maksudnya jangan lompat itu jangan lompat 2 langsung 9. Iya, iya. Heeh. Jadi lalui dulu kaidah 8, mampir dulu itu, mampir ke Iya. 8 baru kemudian dibuang. SOP-nya harus begitu, nggak boleh main buang-buang aja. Iya. Ya, sudah. Sip. Pokoknya itu dimatangkannya dulu, Iya nih, belum matang. dimatangkan dulu. Ya, belum matang, Pak. Jadi jangan nambah dulu deh. Jangan nambah dulu. Kalau Hmm. kalau misalkan mau iseng-iseng nggak apa-apa. Ini Ya, aja belum. iseng-iseng. Kalau mau iseng-iseng ya yang di antara itu. Misalkan kan 1 2 udah berarti 3. Hmm, yang ganjil-ganjil dulu ya. 3 terus 5. Ntar dulu, Pak. Ini dulu, Pak. Ini masih agak error-error. Iya, iya makanya. Ya, kalau iya itu kalau iseng baca paling ini 5 6 mungkin yang sering. Ya, ya kalau mau iseng-iseng 5 6 aja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau mau iseng ya, tapi nggak akan keluar dulu nanti. Sambil dibaca-baca ini. Begitu nanti kita sampai di situ udah paham. Sekarang ayat yang tidak ada kotaknya, jadi langsung diartikan sendiri coba. Sih. Oh, 101 ya. وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 9. 99. 9. Oh, 9. Walakot dan Sekarang ya. walakot Gini. anzalna dan Ini sungguh walakot gimana? sungguh kami telah menurunkan Ya, terus? atas kamu Bukan. Ila salah apa ila? Ila apa ila ila? ila kepada Betul. kepadamu Mhm. ayati bayinat ayat-ayat apa Ya, betul betul. Itu kan jamak ya. Bayinat tuh bukti. Bayin. Karena dia ini ayatin bayinatin. Kalau dia sendirian artinya bukti. Kalau dia di belakang ayat berarti dia sifat. oh Di oh sifat itu ya berarti ayat jadi ayatin ayat bayinatin. yang apa Ayat yang Yang jelas. membuktikan. Ya Yang boleh. jelas. Oh. Yang jelas. Ya. Ayat-ayat yang jelas. Oke, sekarang gini. Ini jumlahnya jumlah apa? Jumlahnya ini. Ya. Fi'liyah. Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Anzal. Oke, anzal. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, Oke. Nah, kami. anzalna itu artinya apa tadi? Kami telah menurunkan. Oke, menurunkan itu kata kerja yang butuh objek atau tidak? Butuh. Nah, sekarang objek itu atau yang kita sebut apa objek itu? Maf'ul bih. Oke, maf'ul bih itu nasab atau rofa? Nasab. Nasab. Oke. Sekarang coba carikan mana maf'ul bih. Ayat
Ayat tuh, Ayat yang benar itu tadi, ayat yang jelas. Ayatin ya itu ya. ayatin. Ayatin itu nasab atau rafa atau jar? Kelihatannya jar. Jar, tapi Nggak boleh Secara ada fisik istilah. kelihatan jar. Nggak butuh, nggak perlu ada keterangan fisik atau non fisik ini masalahnya. Masalahnya ini bukan kalau ada fisik non fisik itu, kalau Hmm. ada zaidah, ini kan nggak ada oh zaidah, nggak ada zaidah ya. nggak ada zaidah, jadi nggak ada tampaknya begini tapi sebenarnya begitu, bukan, nggak berlaku itu kata-kata. Berarti Iya, tetap Harus tegas saja, mau nasab jar iya. atau apa. Nah gini, sekarang gini, Eh. ayatin itu fa'il. mufrad atau jamak? Jamak. Eh, Jamak. 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 Jamak Jamak. muzakkar atau jamak muannas? Jamak Mu'annas. Coba kita ingat-ingat kembali rumus jamak muannas. Kalau rofa pakai apa? Kalau rofa, pakai mu'annas. Rofa pakai doma. Lemah. Kalau jar, pakai Kasroh. kasroh. Kalau nasab, pakai kasroh. kasroh juga. Kan Oh gitu ya. iya. Nah, jadi kalau ada jamak muannas berharokat kasroh, jangan langsung divonis jar. Iya. Jar. Dia adalah nasab. Oh iya, Oh. oke deh. Ada potensi nasab juga. Iya, Tinggal betul. kita lihat posisi di dalam kalimat mau jadi apa nih. Mm-mm. Iya. Jadi nggak perlu lagi tampaknya begini, tapi sebenarnya nggak Iya. perlu. Memang jarnya pakai kasroh, nasabnya pun pakai kasroh. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya, ayatin itu jamak muannas yang berharokat kasroh. Harokat kasrohnya itu untuk menandakan bahwa dia jar atau dia nasab. Nasab. Nah, Nasab. kenapa kita ambil bahwa itu nasab bukan jar? Karena dia maf'ul bih. Oke, karena dia maf'ul. Nah, itu kalau ketemu sama jamak muannas itu harus begitu. Harus dirunut ini kira-kira mau jabatannya apa. Jangan langsung begitu kelihatan kasroh pengennya itu jar gitu. Keceplosannya itu pengennya jar. Nah, Iya, iya, iya. Iya. Pokoknya kayaknya mau otomatis gitu loh. Mau otomatis lompat aja itu. Begitu kasroh Iya, iya, ajar. iya. Belum tentu. Buru-buru direm dulu. Yang itu mesti dilihat lagi yang Ini tadi. harusnya. Pokoknya kalau ada jamak muannas harf kasroh hati-hati. Lihat ke belakang dulu. Nah, jadi apa ya? Gitu. Oh iya. Itu caranya. Kalau ketemu dengan jamak muannas. Nah, bayinatin. Kalau ayatin tadi kan jadi maf'ul bih. Ya. Terus kalau bayinat ini kan bayinatin itu jamak atau mufrad? Mufrad berarti. Kan panjang-panjang juga Jamak, nih. jamak. Jamak Jamak juga. temannya jamak. Heeh. Ya, jamak apa ini? Jamak muannas Itu juga kan? jamak juga. Hmm. Nah, Mu'annas sekarang juga ya? itu kasroh juga tuh. Iya. Kasrohnya itu jar apa nasab? Bayinatin. Jar, jar, Kenapa? jar. Kenapa Karena jar? karena dia mudhof ilaih Udah pilih dari mana? dari ayatin. Ayatin kan tanwin. Tanwin. Oh, enggak Kan ya. tanwin nggak bisa dimudofkan. Bayinatin. Jadi gimana tuh? Berarti bayinatin itu nasab juga. Oh, Karena menjadi sifat. oh, Kan sifat harus paralel ya, ikut. paralel ya. Kalau temennya Iya. itu ini. Kan Oh, ada jadi kata-kata yang. Ya. Ayat-ayat yang ayat-ayat yang jelas. jelas. Ada yangnya. Jadi sifat harus ikut. Berarti ayatin itu kasrohnya tanda nasab. Bayinatin juga tanda nasab. Gitu. Oke. Sekarang coba diartikan lagi. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Dan Dan sungguh-sungguh kami Hmm. telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu. Kepadamunya diakhirkan aja, nggak apa-apa. Karena objeknya lebih didahulukan ya. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Ada ma di sini. Kalau ada ma, kita harus waspada tuh. Karena ma itu macam-macam. Ada ma yang artinya kira-kira ini ma yang artinya apa? Ma ketemu bi, jadi tidak, bukan? Bukan bi-nya tuh.
Kalau Lanya. B itu memang gandengannya yakfuru. Gini ya, gini. Nah, Gini. Jadi jadi dalam ma Oh, tidak ketemu ilah. lah makanya. Ma ada jadi dan ada tidak. ilang nih. Ada Pakai dan ilang. nggak? Tetap ya. Ya boleh Dan pakai itu. tidaklah Ya. Kecuali. belakang kan? Ya, dan tidaklah kafir Tidaklah Dan tidaklah kafir kecuali biha kepadanya kepadanya padanya. Kecuali kali orang-orang yang fasik. Fasik. orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang fasik. Fasik. Nah, sekarang begini. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Itu termasuk jumlah fi'liyah atau ismiyah. mama yakfuru maaf dan tidaklah fi'liyah Il. Fi'liyah. Kuliah. Mana fi'ilnya? yakfuru Yakfuru. Ya fi'il pasti butuh apa? fa'il Ob- Mana fa'ilnya? tersembunyi. Gini ya. Eh, dulu sudah belajar ilah belum? udah Ilah. Ya. kemarin Udah, itu Il. Gini aja biar singkat ya. Kalau Oh, ada mustasna itu ya. Jadi gini. Kalau ada tidak dan kecuali. Mana tidaknya mana? ilah Tidaknya ma, Tidaknya mah, Ilah. kecualinya mana? Ilah kan? Il. ilah Nah, kecuali. biasanya kalau ada tidak sama kecuali itu biasanya nih ya, kita bukan harus bukan. Biasanya ya sekitar 90% ya. Itu kalimatnya sebelumnya ilah belum. Hanyalah. Kalau ada tidak sama kecuali, mau tidaknya mau pakai ma boleh, mau pakai la boleh, Heeh. kebanyakan sebelumnya ilah itu kalimatnya belum lengkap. belum lengkap apa Biasanya sebelumnya ilah belum itu lengkap dan kalimatnya belum. kebanyakan adalah negatif Oke. maka sudah Gini. ilah Nah, itu ya jadi kalau fiil itu lengkapnya harus pakai apa? fi'il harus ada fa'il Ada Nah. fa'il. Nah, biasanya kan gini, kalau ada tidak ada kecuali biasanya kalimatnya belum lengkap. Nanti kelengkapannya di belakangnya ilah gitu maksudnya. Fiil itu butuh apa? Fa'il kan? Il. fi'il ya. Jadi fa'ilnya bukan mustatir, tapi fa'ilnya di belakang. Fa'il Oh. itu harus apa sih? Rofa atau nasab? Fa'il. Rafa Rafa. Rofa. Oke, ada nggak yang rofa di belakang setelah ilah? al-fasikun Tanda rofanya pakai apa? pakai wau Pakai wawu. Berarti kalau ditanya yakfuru itu fi'il. Fa'ilnya yakfuru mana? yakfur gimana yakfuru tuh fa'il Fi'il. fi'il Il. fa'ilnya Butuh fa'il. Fa'ilnya adalah wow Il. gitu Al-fasik. fa'ilnya adalah al-fasiqun. Al-fasik. ya Fa'ilnya Jadi- al-fasikun. Iya, jadi jadi fa'ilnya itu fa'ilnya di belakang tunggu lo di belakang. maka Jadi- sesudah ilah bukan Oh. dengan lamaran yang sebelumnya Ya, jadi kebanyakan itu kalimatnya belum lengkap. Oh, Belum lengkap itu mengingat. berarti fi'ilnya aja fa'ilnya dilempar ke belakang. Kebanyakan Oh. begitu. Oh, jadi yakfuru ini temannya fasikun jadi. Ya, Oh. jadi kalau ada tidak sama kecuali itu biasanya sebelumnya ilah itu kalimatnya belum lengkap. Kalau yakfuru itu fi'il butuh fa'il biasanya fa'ilnya belum ada nanti di belakang. Biasanya begitu. Oh. Kalau Iya. misalkan ada mubtada, misalkan nih isim jumlah ismiyah ya. Mubtada kok ada tidak ada kecuali biasanya khobarnya itu di belakangnya ilah. Iya. Jadi kalau ada ilah ya kalau ada ma dan ilah ya contoh yang isim ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammadun kan isim kan? ya Ini, isim ini contohnya.
wa ma Muhammadun illa rasulun. Berarti ini ismiyah kan? Hmm. Mubtada. Ismiyah, berarti mubtadanya mana? Mubtadanya kan Muhammad. Muhammad. Nah, sekarang gini. Dalam kalimat ini ada tidak, ada kecuali kan? Heeh. Hmm. Dan kalimatnya atau jumlahnya jumlah ismiyah. 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 Nah, biasanya sebelumnya ilah itu kalimatnya belum lengkap. Belum lengkap. Jadi, Iya betul. kalau Hanya ini cuman. ismiyah, mubtada berarti kelengkapannya nanti dibuang di belakangnya ilah. Oh. Oke, jadi kalau begitu Muhammadun itu mubtada kan? Khobarnya Mm-mm. mana? Khobarnya mana? Rasulun. Rasul. Nah, Rasulun begitu. Bisa ditangkap nggak? Kalau Iya, ada tidak iya, sama iya. kecuali. Ya. Ya, jadi kalau mubtada khobar lebih mudah. Masalahnya kalau jumlah filia ada potensi tersimpan kan Iya, failnya. ini yang Nah, Iya. tersimpan itu di yang tidak agak susah ini. itu begitu untuk jumlah filia. Tersimpannya ternyata di belakang gitu ya. Nah, ternyata bukan tersimpan. Sebenarnya nggak tersimpan tapi Maksudnya di Ini belakang. ya-nya itu. Letaknya. Ya, oke. Wama yakfuru biha illal fasikun. Kalau diartikan apa adanya gimana? Wama yakfuru biha jadi, illal fasikun. Gimana? Dan Dan tidak tidak dan tidaklah eh, telah mengingkari cari dengannya Mengingkarinya. Nah, kecuali orang itu fasik. kalau ada bi pada kata-kata kafir, beriman atau mendustakan itu bi-nya enggak. Itu memang pasangannya begitu. Pasangannya begitu. Kayak ini loh kalau dalam bahasa Inggris itu look at, look for itu ya kan nggak ya. usah Oh, diartikan. Itu pasangan idiom ya. Nah, itu diam. idiomnya begitu. Jadi wama yakfuru biha dan tidaklah mengingkarinya gitu. Langsung aja. Dan Dan Tidak tidaklah tidaklah caranya mengingkarinya illal fasikun. kecuali orang-orang fasik. fasik. Nah, itu bisa Oh, disingkat lagi tuh, bisa disingkat lagi kalau ngerti kan. Lebih lebih ringkas lagi. Kalau ada tidak sama kecuali, ya caranya nih. Kalau ada tidak sama kecuali, tidaknya kita buang, kecualinya kita buang. Hanyalah. Kita ganti hanyalah. Hmm. Gimana caranya coba? Kalau pakai Hanyalah. orang-orang Apa ya? kafir, hanyalah yang mengingkari ayo. dan hanyalah orang-orang Hanyalah orang fasik yang mengingkari. mencari. Ya, hanya orang-orang fasik yang mengingkarinya. Gitu dibalik jadi kayak la ilaha Hmm. illallah, tidak ada Hmm. Tuhan selain Allah, hanyalah Ah, Allah Tuhan tuh, gitu kan. Tuhan itu hanyalah Allah. Enggak, kalau ini Tuhan itu dibalik itu kan karena fa'il ya. Karena fa'il kan didahulukan fa'ilnya. Karena ini kan al-fasikun kan posisinya fa'il. Jadi kita ambil fasikun dulu. Hanyalah orang-orang fasik yang mengingkari. fasik yang mengingkari. Oh, Tapi jadi kalau belakang dulu ya. tapi kalau mau jumlah ismnya ya isimnya dulu lah. Nanti khobarnya di belakang. La ilaha illallah ada tidak ada kecuali. Tinggal kita buang tidaknya, kita buang kecualinya, kita ganti hanyalah. Tuhan itu hanyalah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya adalah Tuhan itu hanyalah Hanyalah Allah. nggak ada Kalau ini orang fasik, failnya dulu kan. hanyalah orang fasik yang mengingkari. Oh, iya iya iya. Hanya orang-orang fasik yang Yang mengingkari. Sadaqallahul azim. Wah, pas. Alhamdulillah. Silakan. Allahumma Warhamna bil Qur'an Waja'al waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma Zakirna minhu manasina alimna minhu jahilna warzuqna tilawata al-laili wa tarafannaha ja'alna Rabbal alamin. Subhanakallahumma
Bihamdika asyhadu an Asyhadu an la ilaha Bihamdi illa asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.